yours, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinita Nuraji Fitriani, NIM 1831506 dengan dosen pengampu yaitu dosen Dr. Handers Mabrur Taufik SAG SEMM dengan mata kuliah metode penelitian. Saya akan mempresentasikan tentang penyusunan proposal. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu proposal. Proposal itu adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat bentuk formal dan standar. Ada jenis-jenis proposal yaitu proposal penelitian, yaitu proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademisi. Misalnya, proposal penelitian itu contohnya itu ada skripsi, tesis, dan yang lain-lainnya. Proposal diajukan sebagai kegiatan penelitian. Dan yang kedua ada proposal kegiatan, yaitu proposal yang melakukan suatu kegiatan. Proposal ini tuh berisi rencana kegiatan baik individu maupun kelompok. ada contohnya? Pentas seni dan pameran. Yang ketiga itu ada proposal bisnis, yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis baik perorangan maupun kelompok. Contohnya itu ada mendirikan suatu usaha, proposal kerja atau perusahaan. Dan yang keempat ada proposal proyek. Proposal proyek itu yang digunakan pada dunia bisnis, di mana isi proposal ini adalah rangkaian rencana kegiatan pembangunan. Jenis proposal berdasarkan formatnya itu ada? Yang berdasarkan dengan formatnya itu ada proposal formal. Proposal formal itu jenis proposal buku atau resmi yang mengandung 3 bagian utama, yaitu ada pendahuluan, isi proposal, serta data pelengkap. Dan yang kedua itu ada proposal semi formal. Proposal semi formal adalah proposal yang tidak memiliki struktur yang lengkap seperti halnya proposal formal. Yang ketiga itu ada proposal non formal. Proposal non formal ini adalah yang tidak terlalu baku atau resmi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan proposal. Nah, tujuan proposal ini dibagi 3, yaitu untuk mendapatkan bantuan dana, dan yang kedua ada untuk mendapatkan dukungan, dan yang ketiga ada untuk mendapatkan perizinan. Dan yang kedua ini ada fungsi proposal. Fungsi proposal ini untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan soal budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang kedua ada dapat digunakan untuk mengajukan, mendirikan, atau usaha. Dan yang terakhir ada untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Proposal itu ada nggak? Manfaat proposal itu ada, yaitu menjadi rencana yang mengarahkan panitia dan melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang kedua itu menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Susunan dan cakupan isi proposal itu apa saja? Cakupannya itu ada bagian pembuka, dan bagian pembuka ini dikategorikan tentang ada lembar judul, lembar pengesahan, dan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, di bagian isi ini yang pertama itu ada pendahuluan, dan pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Biasanya ini disebut dengan identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah. Dan yang kedua ini ada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Di sini biasanya menjelaskan apa itu teori-teori tentang kerangka pemikiran, penelitian terdahulu,
kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Dan ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian itu tentang mencarinya rencana sistematika penulisan, rencana pelaksanaan sebagai pelengkap jika diperlukan. Contohnya ada jadwal pelaksana dan biaya penelitian. Yang terakhir itu ada bagian penutup, yaitu adalah daftar pustaka dan lampiran. Bagian isi itu biasanya terdapat apa aja ya? Bagian isi itu biasanya di dalamnya ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang itu pemilihan masalah. Sebaiknya masalah ini dikupas dengan baik dengan menyajikan informasi data yang akurat. Dan yang kedua itu ada perumusan masalah. Ini adalah identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dan sedapat mungkin disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian. Yang ketiga ini ada tujuan penelitian, yaitu apa saja yang dilakukan atau diperoleh dalam menulis proposal ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Yang keempat ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini adalah hasil penelitian yang diharapkan misalnya untuk perkembangan teori, terus untuk kebijakan untuk institusi tertentu. Kalau bagian isi tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran itu ada? Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran itu ada, dan itu selalu ada contoh-contohnya. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama tentang tinjauan teori-teori. Tinjauan teori-teori ini menjelaskan tentang konsep yang relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori atau konsep jika ada. Dan kedua itu ada penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya untuk masalah yang sama, cukup relevan saja. Yang ketiga ini ada kerangka pemikiran, mengidentifikasi masalah yang disajikan dalam bentuk flowchart atau model verbal matematika atau statistik yang mengungkapkan rumusan masalah lebih jelas lagi beserta pemecahan masalahnya. Yang keempat ini ada hipotesis. Hipotesis ini adalah urusan atau rumusan jawaban sementara mengenai permasalahan berdasarkan landasan teori atau konsep dan hasil penelitian yang relevan. Kalau metode penelitiannya itu apa saja ya? Metode penelitiannya itu bisa berupa hasil penelitian dan pembahasan, yaitu tentang judul dan subbab-subbabnya yang dapat disusun berdasarkan masalah yang diuraikan. Nah, penyajian ini biasanya dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar lainnya supaya mudah dipresentasikan dalam pembahasan dan disajikan dengan bahasa yang efisien dan efektif. Dan kelima ini ada kesimpulan dan saran-saran. Nah, kesimpulannya ini ditarik dari hasil analisis dan interpretasinya yang mengaju tentang tujuan dan hipotesis penelitian. Dengan kata lain, yaitu kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Yang terakhir ini ada saran. Saran itu yang berisi rekomendasi yang merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan untuk diimplementasikan atau untuk penelitian lebih lanjut. Oh iya, kalau bagian penutupnya itu biasanya apa saja? Kalau bagian penutup itu berupa kayak daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustakanya itu kayak disusun secara sistematik sesuai aturan yang berlaku. Misalnya tuh kayak judul-judul proposal kan, terus di sampingnya itu selalu kayak ada nomor halamannya kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir ini ada lampiran itu kayak berupa tabel, gambar, dan penjelasan verbal. Misalnya kayak jadwal pelaksanaan, terus sama pengesahan yang ditandatangan oleh ditandatangan itu apa sih kalau yang bersangkutan? Ya, yang ditandatangan oleh yang bersangkutan biasanya itu dimasukkan ke dalam lampiran.
Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan mengerti apa yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.